Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari, masih dalam Kitabul Iman. Semoga ini adalah akhir pembahasan dari Kitabul Iman. Babu ada'u al-khumusi minal iman. Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya perkara arkanul iman, arkanul Islam, al-khumus itu minal iman, bagian dari keimanan, sehingga tidak bisa terpisahkan. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan hadis haddatsana Ali ibnul Ja'di qala akhbarana Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam an Abi Jamrah. Jamrah ini namanya adalah Nasru ibnu Imran ibnu Nuh. Qala kuntu aqudu, dia adalah seorang tabi'in yang belajar kepada Ibnu Abbas, fuqaha us-sahabah, alimnya sahabat, orang alimnya sahabat, yang mana Rasulullah kala meninggal dunia, Ibnu Abbas ini berumur 13 tahun. Berarti dia lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Akan tetapi berkat doa dari Rasulullah agar dia dijadikan seorang ahli dalam bidang tafsir, wa allimhu ta'wil, Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas agar dia ahli dalam bidang tafsir, sehingga hal itu nampak pada diri Ibnu Abbas tatkala Umar bin Khattab mengumpulkan kubara us-sahabah, pembesar-pembesar sahabat, untuk menafsirkan suratun Nasr, surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Kemudian didatangkanlah Ibnu Abbas juga duduk di kalangan kubara, yaitu pembesar-pembesar sahabat. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada mereka ini tentang tafsir Ibnu Abbas. Mereka mendatangkan zahirnya saja atau mantuknya, yaitu apabila datang pertolongan Allah maka Rasulullah diperintahkan beristighfar. Tatkala tiba giliran Ibnu Abbas menafsirkan lain daripada yang lain, tidak sebagaimana yang disebutkan pembesar sahabat. Dia sebutkan Ibnu Abbas bahwasanya surah An-Nasr ini dalilun ala qurbi ajali Muhammad. Surah An-Nasr ini menunjukkan apa? Dekatnya ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidaklah datang perintah untuk beristighfar, melainkan itu selesai melaksanakan ibadah. Kita selesai sholat diperintahkan apa? Beristighfar. Nah, Rasulullah selesai menyampaikan amanah, menyampaikan dakwah, maka dia apa? Maka dia diperintahkan beristighfar, sehingga ini menunjukkan apa? Dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas berkata kepada Abu Jamrah, kata Ibnu Abbas, "Aqim indi hatta aj'ala laka sahman min mali." Tinggallah beberapa saat bersamaku hingga aku memberikan sebagian dari harta yang aku miliki. Maksudnya apa ini? Abu Jamrah dia paham tentang bahasa Faransah, bahasa Perancis. Sehingga tatkala apabila ada orang-orang Perancis datang atau orang-orang Spanyol sana datang berguru kepada Ibnu Abbas, si Abu Jamrah nanti ini yang menerjemahkan, menyampaikan dengan bahasa yang mereka pahami. Sehingga apa? Abu Jamrah diperintahkan untuk berada di sisi Ibnu Abbas
untuk tujuan ini. Nanti Ibnu Abbas yang memberikan kafala atau gaji, ya, untuk menunjang kehidupan dia selama di Madinah. Fa aqamtu ma'ahu syahraini. Lalu aku berada di sisi Ibnu Abbas selama 2 bulan. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan suatu hadis yang dikenal dengan Wafdu Abdul Qais, yaitu rombongan Abdul Qais yang datang belajar kepada Rasulullah dan bertanya tentang 4 hal, dan Rasulullah SAW menyebutkan 4 hal yang diperintahkan dan 4 hal yang dilarang. Faqalu ya Rasulullah. Kemudian rombongan Abdul Qais mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu mendatangimu setiap saat kecuali di bulan Muharram. Karena di bulan Muharram dan 3 bulan yang lainnya, 4 bulan ini adalah bulan Syahrul Muharram, bulan yang dilarang melakukan pembunuhan, peperangan. Mereka orang-orang musyrik paham tentang 4 bulan ini, sehingga mereka yang mau melakukan perjalanan, baik itu untuk haji ataupun untuk tujuan yang lain, mereka merasa aman. Maka rombongan Abdul Qais ini hanya bisa ke Madinah untuk menuntut ilmu itu di bulan Muharram saja, karena dia merasa aman dari gangguan orang-orang kafir. Gangguan apa? Orang kafir. Nah, kalau kayak gitu, kata rombongan Abdul Qais ini, murna bi amrin faslin nukhbir, perintahkanlah kepada kami suatu perkara yang menjadi fasil, ya, menjadi pemutus, sehingga kami bisa mengabarkan orang-orang yang ada di belakang kami, yaitu kaum kami ketika kami pulang. Di sini ada kalimat nukhbir, ya. Dia majzum. Ada yang tahu limadza huwa majzum? Kenapa dia dijazm? Nah, ini dikenal dengan apa? Jawabut tolab. Tolab itu ada 8. Di antaranya adalah fi'il amr, istifham, kemudian ada lagi yang lainnya. Maka nanti jawabnya itu jazm. Wa nadkhul bihil jannah, dan kami masuk surga dengan sebab amalan-amalan tersebut. Jadi amalan nanti yang disebutkan oleh Rasulullah ini bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Akan tetapi kita telah mengetahui bahwa seseorang itu masuk ke dalam surga bifadlillahi wa rahmatihi, dengan keutamaan dan rahmat Allah, bukan amalan ditukar dengan surga. Saya sudah melakukan amalan banyak ya Allah, sudah melakukan sholat, puasa, kamu harus memberikan saya surga sebagai imbal baliknya. Enggak. Karena kalau sekiranya ibadah yang kita lakukan ini ditukar dengan kenikmatan yang diberikan, itu enggak sebanding, enggak setara. Dan lagi pula ibadah yang kita lakukan itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaan yang ada di sisi Allah. Kan tetapi kebaikan amalan-amalan yang kita kerjakan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak ada apa? Tidak ada sedikit pun faedah yang bisa diraih atau manfaat yang diraih oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, seandainya seluruh jin dan manusia dari awal hingga akhir itu semuanya bertakwa, ma zada fi mulki syai', tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wasaluhu anil ashribah, dan mereka juga bertanya tentang minuman. Maka Rasulullah nanti menjawab pertanyaan tentang minuman ini
Rasulullah enggak mau memperincikan minuman mana saja yang diharamkan dan dihalalkan. Kenapa? Karena hukum asal minuman itu halal. Ini. Sehingga nanti Rasulullah menjawab dengan apa? Dengan tempat-tempat yang biasa digunakan untuk membuat khamr. Jangan kamu buat minum dari tempat al-hantami. Kemudian Dubai wan naqiri wal muzaffati. Ini adalah tempat-tempat atau wadah yang orang-orang musyrik biasa menggunakan untuk apa? Memproses khamr dari anggur ataupun dari buah-buahan yang lain seperti kurma dan yang lainnya. Karena dia adalah wasilah untuk sesuatu yang haram. Sehingga apa? Sehingga dia dilarang. Wa qala ihfaduhunna. Kemudian kata Rasulullah, jagalah hal yang telah disebutkan dan kabarkanlah kaum kalian yang ada di belakang sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, amarahum bil iman billahi wahdah. Rasulullah memerintahkan mereka agar beriman kepada Allah saja. Di sini tidak disebutkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi disebutkan al-iman billahi. Kenapa disebutkan iman, tidak disebutkan asyhadatain? Karena iman adalah pondasi suatu amalan diterima. Disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97 dan surah An-Nisa ayat 123, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan sementara dia beriman, lihat ini, dia beriman, maka akan diberikan ganjaran. Di surah An-Nisa disebutkan dimasukkan ke dalam surga. Di surah An-Nahl disebutkan dia akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Maka sangat penting setiap amalan yang kita lakukan itu didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang membuat kita bisa istiqomah. Kalau sekiranya kita beribadah riyaan karena ingin dilihat, suatu saat nggak ada yang lihat, kita nggak beribadah. Kalau seandainya kita beribadah karena ujub, ingin dipuji, disanjung, kalau tidak ada yang menyanjung, tidak ada yang memuji, maka kita akan stop. Kalau sekiranya kita beribadah karena ingin mengharap sesuatu dari perkara dunia, kalau nggak ada yang memberikan, maka sudah kita stop juga beribadah. Sebagaimana kebanyakan mujahid-mujahid sekarang, itu kalau nggak ada kiriman sumber dana, mereka stop dulu melakukan jihad. Kalau nggak ada kiriman dari sini, dari sana, stop dulu jihad. Ya. Jadi ibadah itu haruslah dilandasi oleh apa? Oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan, atadruna mal iman billahi wahdah? Apakah kalian mengetahui apa itu iman kepada Allah saja? Kemudian mereka bertanya, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adalah metode pendidikan yang bagus yang Allah dan Rasulnya biasa menggunakan, yaitu apa? Tanya jawab. Seseorang yang apabila ditanya tentang suatu permasalahan yang dia nggak tahu, maka otaknya itu siap untuk menerima ilmu. Beda halnya kalau dipaparkan tanpa dia tanpa dia tanya, itu mungkin akan cepat berlalunya. Berbeda kalau, tahukah kamu seperti ini? Wallahu, nggak tahu saya. Maka dia akan siap untuk menerima ilmu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi Rasulullah menafsirkan iman kepada Allah yaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain adalah persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dikenal dengan apa? Dengan ikhlas. Kemudian syahadat anna Muhammadur Rasulullah ta'atuhu fima amara wa jitinabuhu fima naha anhu wa zajara wa tasdiqu ma akhbara, yaitu mentaati segala apa yang diperintahkan dan membenarkan segala apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Maka ini adalah hakikat atau makna syahadati anna Muhammadur Rasulullah. Jadi apabila kedua ini sudah terrealisasi, sudah terwujud pada diri seorang muslim, maka nanti ibadah-ibadah yang lain, baik itu salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, maka akan diterima. Kenapa? Karena sudah terpenuhi syarat diterimanya ibadah, yaitu apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas diambil dari syahadat alla ilaha illallah, kemudian mutaba'ah yang itu mengikuti Rasulullah diambil dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian. Wa iqamus sholati wa ita'uz zakah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelimanya wa antu'tu minal maghnamil khumus, engkau memberikan 1/5 dari harta rampasan yang dikenal dengan apa? Fai. Sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Jadi tatkala hasil rampasan dikumpulkan, sebelum dibagi-bagi kepada para mujahid ini, maka dikeluarkan dulu 1/5-nya untuk bagian masakin, orang-orang miskin, ibnu sabil, agar mereka apa? Diberikan hal ini sebelum dibagi kepada para mujahid. Nanti setiap mujahid mendapatkan sahmun, satu bagian. Ini yang mereka yang berjalan kaki. Kalau mereka menggunakan kuda, maka kudanya mendapatkan juga satu bagian. Nah, apabila dia membunuh seseorang gitu, orang kafir di medan perang, maka nanti baju, kemudian pedang atau perhiasan yang dia pakai itu milik yang membunuh. Milik apa? Milik yang membunuh. Kalau sekiranya dia membunuh 10, 20, Masya Allah dia bisa apa? Bisa kaya raya. Makanya tidak heran para mujahid baik dari kalangan tabi'in itu sampai mengumpulkan 30.000 dinar. Seperti ayah dari Rabi'ah Ar-Ra'i, Abdurrahman Al-Farrukh, itu menitipkan kepada istrinya sebelum berangkat jihad 30.000 dinar. Kira-kira berapa ini Pak Joko? Hitung dulu. 30.000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Nah, berapa coba? Nanti baru kali 1 gramnya 500.000. Hah? 700 ya? Salah kayaknya. 30.000 dinar kali 4,25 gram. Hah? Kali 4 saja sudah 120.000 gram. Berapa kilo itu? Kali 500.000. Sekitar miliar ya. Nah, jadi itu hasil rampasan perang yang dibagi-bagi kepada para mujahid. Di antaranya adalah Abdurrahman Al-Farrukh. Nah, di sini tidak disebutkan tentang al-hajj, haji. Ada yang mengatakan bahwasanya haji belum lagi diwajibkan. Sehingga apa? Sehingga tidak disebutkan di dalam hadis ini. Yang disebutkan hanyalah harta rampasan.
Di hadis Abdullah bin Umar, ketika dia mendengar Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa haji wa shaumi Ramadan." Itu disebutkan haji. Kalau di sini tidak disebutkan. Nah, melanjutkan. Bab maja innal a'mala binniyati wal hisbah. Sesungguhnya amalan makbulatun aw mardudatun binniyah. Diterima dan ditolaknya itu dengan niat. Jadi tak kala kita melakukan suatu amalan, itu pasti dibarengi dengan niat. Kalau tidak ada niat, berarti ini majnun, gila. Karena nggak mungkin terwujud suatu amalan kecuali ada apa? Ada niatnya. Baik niatnya itu menyebabkan diterima atau ditolak amalannya. Kalau niatnya baik, maka diterima amalannya. Kalau niatnya rusak, maka ditolak. Oleh karena itu Rasulullah di sini tidak menyebutkan tentang khobar dari al-a'mal. Ini dikenal dalam pembahasan ilmu usul fikih yaitu dilalatul iqtida. Dilalatul iqtida. Laula qaddara, seandainya tidak ditakdirkan apa yang disembunyikan, maka kurang bisa dipahami apa yang diucapkan. Contoh dari hal itu dalam firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Dalam surah Al-Baqarah ayat 184, barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Coba, kalau sekiranya orang yang sakit atau orang yang safar itu berpuasa, apakah dia harus mengqadha juga? Enggak. Berarti di sini ada suatu lafaz yang tersembunyi, yaitu apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'aftara. Lalu dia berbuka, lalu dia membatalkan puasanya, maka barulah nanti dia mengqadha di waktu yang lain. Mafhumnya kalau dia berpuasa, maka apa? Tidak ada qadha. Ini namanya apa? Dilalatul iqtida. Nah, demikian juga dalam hadis ini ada lafaz yang tersembunyi yaitu makbulatun aw mardudatun. Diterima atau ditolak. Itu dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Wal hisbah. Ini lagi syarat yang kedua, hisbah. Hisbah itu tolabus sawab, yaitu mengharap pahala. Dia niat sudah beribadah, tapi enggak mengharap pahala. Berarti apa? Melaksanakan aktivitas tanpa ada tujuan dan harapan. Rutinitas saja, yaitu menggugurkan kewajiban. Sementara di hadis-hadis disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menegakkan bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Jadi harus setiap ibadah yang kita kerjakan itu dibarengi dengan apa? Ihtisaban atau al-hisbah, mengharap mengharap sesuatu. Tinggalkanlah perkataan orang yang mengatakan barang siapa yang beribadah hanya mengharap pahala, maka ini seperti ibadahnya pedagang. Bukan itu maksudnya. Tidak ada salahnya seseorang itu apa? Beribadah mengharap pahala. Karena memang iya. Mereka enggak mau mengharap pahala karena ini ibadahnya apa? Ibadahnya para pedagang. Jadi kita mengharap pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terdorong dan bersemangat melakukan ibadah. Coba kalau sekiranya memerintahkan kepada seorang, tolong kamu kerjakan itu ya, saya enggak gaji kamu. Kira-kira orang itu mau enggak kerja? Pak Joko, antarkan saya pasir 5 truk ke rumah saya enggak ngasih uang ya Pak Joko. Pasti Pak Joko enggak mau ngantar pasir. Tapi kalau saya bilang Pak Joko antar pasir, saya
bayar di tempat. Bahkan saya lebihkan. Pasti Pak Joko akan bersemangat mengantar pasir. Nah demikian juga tak kala kita melakukan ibadah dengan harapan surga, dengan harapan pahala, maka kita bisa bersemangat dalam mengerjakan ibadah tersebut. Fadakhala fihi al-iman wal wudu was salat waz zakat wal haji was shaum wal ahkam. Maka kata Imam Bukhari, maka masuk di dalamnya keimanan, wudu, salat, zakat, haji, puasa dan ahkam, hukum-hukum yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, "Kul kullu ya'malu ala syakilati." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap orang itu akan beramal ala syakilati, sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Ada yang menafsirkan di sini syakila adalah bakatnya. Seseorang itu melakukan aktivitas sesuai dengan bakat atau sifat yang dia miliki. Kalau sekiranya Bapak melakukan aktivitas profesi gitu, seorang dokter mungkin atau bengkel atau yang lainnya, tidak sesuai dengan bakatnya, maka dia akan apa? Bekerja enggak maksimal. Enggak maksimal dan hasilnya pun tidak sesuai kalau sekiranya dia mengerjakan sesuai dengan bakatnya. Jadi kalau sekiranya kita adalah kepengen banget jadi seorang pedagang, tapi kita nggak ada bakat dalam hal itu, maka nggak berhasil. Maka nanti takdir yang mengarahkan kepada bakat. Anak dulu mulai dari SD kelas berapa gitu, kelas 1 sudah mulai berdagang, tapi nggak pernah berhasil seperti teman-teman yang lain. Ya udah putuskan tinggalkan perdagangan. Kemudian hijrah ke Balikpapan menuntut ilmu tanpa pernah sedikit pun terpikir atau bercita-cita untuk menjadi seorang ustadz atau seorang pengajar, enggak pernah. Semuanya berjalan sesuai dengan apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ternyata dimudahkan. Berarti saya punya bakat dalam hal ini. Sehingga apa? Kalau mau berdagang itu pasti ruginya. Berusaha berdagang bandeng prestor rugi puluhan juta. Kenapa? Karena nggak ada bakat di situ. Ya, kepengen gitu ya, kepengen tapi nggak bisa-bisanya. Cinta kerjaan tersebut pengen tapi nggak punya bakat. Sehingga apa? Sia-sia, rugi aja. Maka kerjakanlah sesuatu menurut bakat atau sesuai dengan bakat yang Anda miliki. Ai ala niyatihi wa nafaqatur rajuli ala ahlihi ayahtasibuhu shadaqah wa qala walakin jihadun wa niyah. Insyaallah nuwasilu fi ma ba'd. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.